servernya. Wow, jadi seperti ini, kita masukkan namanya atau username, kemudian passwordnya juga kita masukkan. Nah, jadi berfungsi dengan baik ya. Oke, sekarang kita buat folder barunya untuk membuat form login dengan menggunakan tag HTML dan juga CSS-nya. Kemudian kita masuk di aplikasi text editornya, Visual Studio Code. Nah, OBS-nya kita close dulu ya. Kita close OBS, kemudian kita masuk di folder yang kita buat tadi. Kita masukkan folder yang kita buat tadi, kita cari lokasi penyimpanannya di laptop atau komputer kita, kemudian select folder. Nah, jadi ini tampilan awal dari text editor Visual Studio Code yang kita gunakan untuk membuat form login pada video kali ini. Nah, pertama kita buat dulu untuk nama filenya ya. Di sini saya beri nama login.html. Kemudian enter. Kemudian ini tampilan previewnya yang ada di sebelah kanan ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat struktur dasar pada HTML. Oke, jadi secara otomatis ya. Nah, kemudian juga saya akan membuat style CSS-nya. Style.css, kemudian enter. Nah, jadi fungsi style ini untuk mempercantik atau memperbagus tampilan form login yang kita buat dengan kerangka dasarnya kita buat dengan menggunakan HTML. Selanjutnya kita beri judul pada form login yang kita buat ini ya. Untuk memberi judul kita gunakan tag title. Mari belajar coding. Jadi judulnya tampil di area paling atas pada tampilan previewnya ini. Jadi namanya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Nah, selanjutnya saya tambahkan tag div ya. Jadi fungsi dari tag div ini dia berfungsi untuk membungkus elemen ya, elemen HTML agar dapat diberi gaya atau diatur tata letaknya. Jadi simpelnya seperti itu. Kemudian kita buat paragraf baru dengan judul selamat datang, dengan keterangan selamat datang di channel ini. Jangan lupa. Oke, jadi saya tuliskan untuk keterangan awalnya ya. Kemudian saya juga menambahkan untuk tag div di bagian form loginnya. Kemudian saya tambahkan kelas. Kemudian kita beri judul atau keterangan dengan menggunakan tag H2. Kemudian kita tambahkan lagi tag form. Nah, jadi fungsi tag form ini dia untuk mengumpulkan input dari pengguna ya di form login yang kita buat.
Kemudian kita tambahkan juga tag div dengan kelas input. Nah, nah, di sini kita sudah memasukkan tag input. Nah, jadi fungsi dari tag input ini untuk menerima input dari pengguna ya, yang akan dimasukkan pada form login kita. Kemudian juga atributnya ada atribut type. Ini untuk menentukan tipe input seperti teks ataupun password. Nanti di keterangan atau di kolom passwordnya itu akan terdeteksi tanda bintang ya pada saat pengguna atau user memasukkan passwordnya. Kemudian juga kita tambahkan lagi tag div. Nah, jadi ini sudah di menu passwordnya ya, kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan tag bottom. Jadi tag bottom ini berfungsi untuk membuat tombol ya, untuk mengirimkan form, mengirimkan data-data yang ditulis pada form loginnya. Oke, kemudian seperti ini ya. Nanti keterangan tombol bottomnya ini di sini tertulis tulisan login. Oke. Kemudian di sini juga saya tambahkan tag A. Jadi tag A ini berfungsi untuk membuat tautan ya, untuk navigasi dengan menggunakan atribut have. Nah, jadi have juga ini dia untuk menentukan URL tujuan. Jadi tautan yang kita buat itu dia tertuju pada sumber yang ingin kita tujukan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Tapi untuk saat ini hanya terdapat username ya. Untuk kolom passwordnya belum ada. Jadi kayaknya ada kesalahan pada codingan yang saya buat ini. Ini kita coba dulu ya. Oke. Di sini kita akan cari tahu di mana letak kesalahan pada codingan yang saya buat ini. Karena pada tampilan form loginnya hanya terdapat kolom untuk username, tidak ada untuk password. Jadi kita perbaiki codingannya ya.
Oke, ini kita copy saja ya. Kita gunakan tag untuk username tadi, kita copy. Kemudian untuk passwordnya ini karena salah, kita comment saja biar tidak terbaca oleh sistem. Kemudian kita copy. Pada input TP-nya kita ganti password. Oke. Selanjutnya name-nya juga kita ganti password ya. Nah, jadi seperti ini. Sekarang sudah ada 2 kolom, ada kolom username dan password. Nah, jadi terdeteksinya tanda titik atau tanda bintang seperti itu ya pada saat kita masukkan password di kolom passwordnya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal form login kita. Jadi masih seperti ini ya. Kemudian kita akan menambahkan gaya atau style pada style CSS yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita buat tampilannya biar lebih bagus lagi. Oke, kemudian kita panggil tag bodinya di sini untuk kita styling. Kita gunakan marginnya 0, kemudian paddingnya juga 0. Font familinya kita gunakan Arial ya, dan sans serif. Selanjutnya untuk backgroundnya, di sini nanti kita akan menambahkan gambar pada background form loginnya. Kita cari dulu gambarnya, kemudian kita tarik ke text editor kita di Visual Studio Code. Nah, kita ulangi ya. Oke, sekarang gambarnya sudah ada di Visual Studio Code-nya. Kemudian kita panggil gambarnya untuk kita masukkan pada form login kita. Nah, nanti sebentar setelah saya membuat yang ini, nanti sebentar baru saya koneksikan antara tag HTML dan style CSS-nya. Karena sekarang belum terhubung ya, jadi kita fokus dulu buat styling untuk di style CSS-nya ini ya. Kemudian background size-nya kita kasih seperti ini saja ya. Untuk height-nya kita kasih 100 ya. Oke, kemudian untuk weight-nya kita buat 100% ya. Jadi untuk membuatnya selebar layar. Kemudian background color-nya ini berfungsi untuk kita memberikan warnanya pada latar transparan untuk teksnya nanti. Nah, selanjutnya kita tentukan warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna-warna transparan. Nah, di sini saya beri warna agak gelap ya, biar kesannya itu lebih ganas. Nah, jadi warnanya ini dia agak transparan. Ini kita atur-atur dulu. Kemudian untuk paddingnya, nah jadi untuk fungsi padding ini dia untuk memberikan ruang ya di atas dan di bawah teks.
Jadi kita kasih ruangnya 10 pixel lah. Kemudian selanjutnya kita buat lagi positionnya. Oke, jadi fungsinya ini dia untuk memastikan elemennya agar tetap berada di posisi tertentu pada saat layar digulir. Kemudian topnya 0%, kemudian teks alinnya kita kasih center ya. Nah, untuk Z-index sendiri dia untuk mengatur prioritas elemen ya, agar tampil di atas elemen lain. Jadi fungsinya simpelnya seperti itu. Kemudian selanjutnya juga kita akan membuat untuk selanjutnya ini kita gunakan merek lagi ya, kita panggil. Kemudian warnanya kita buat warna teksnya ya, ini kita kasih warna putih. Nah, di sini tadi saya belum mengkoneksikan antara TK-HTML dan style CSS yang kita buat. Jadi tampilan di preview yang ada di sebelah kanan masih tidak berubah ya, karena belum saya koneksikan. Nanti terakhir baru saya koneksikan. Untuk font size-nya kita buat 16 pixel ya. Jadi ukurannya 16 pixel. Kemudian marginnya di sini kita kasih 0, dan untuk animationnya juga kita kasih 0. Nah, jadi di sini kita sambungkannya, kita koneksikan antara HTML dan style CSS-nya kita, dan tampilannya telah berubah karena kita sudah hubungkan atau sambungkan atau koneksikan antara tag HTML dan style CSS yang kita buat tadi. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kontrasnya kita buat ini ya, untuk layar belakangnya ini kita kasih transparan biar lebih kontras. Ini saya komen saja ya. Oke, kita komen untuk memberikan informasi. Jadi fungsi komen itu dia untuk sekedar memberi informasi pada codingan yang kita buat, tapi dia tidak dieksekusi oleh program, jadi tidak terbaca programnya ya. Dia hanya sekedar untuk kita membuat informasi terkait tag-tag atau keterangan tag yang kita buat. Kemudian kita buat border radiusnya 12 pixel, kemudian box shadownya juga seperti ini ya, 4 pixel. Kemudian kita buat warnanya agak gelap-gelap ya, kita buat warnanya. Nah, jadi dia transparan ya, kita buat warna gelap dan kita buat transparan.
untuk background pada form login yang kita buat ini. Nah, ini kita tukar ya, karena posisinya tadi salah. Karena di sini nah, jadi tampilan seperti ini ya. Jadi kita akan membuat teks ya dari luar layar lah, dari kanan. Jadi posisi teksnya itu dia berjalan dari kanan. Nah, jadi kita gunakan fungsi keyframe ini ya. Kemudian kita gunakan transform juga. Untuk transformnya kita buat 0% dan 100% ya. Dengan transparan teksnya sekitar 100%, dua-duanya 100%. Kemudian login cardnya juga kita panggil. Nah, kemudian border radiusnya kita kasih 8 pixel ya. Jadi fungsi border radius ini dia untuk membuat sudut lebih lembut pada form login kita buat ini. Jadi dia ada sudut-sudut tidak terlalu tajam pada sudut-sudutnya, itu kita kasih 8 pixel. Kemudian paddingnya juga ini gampangnya kita kasih 30 pixel ya. Dengan teks alinnya kita kasih center, dan box shadownya untuk pewarnaannya kita buat lebih menarik lagi. Di sini 238, kemudian 229, dan terakhir saya kasih 0.699. Jadi warnanya agak cerah ya. Jadi biar lebih ada perlawanan dari warna gelap ke warna terang, biar lebih kontras warnanya. Kemudian login card yang kedua, untuk font size nya kita kasih 20 pixel ya. Dan margin bottomnya 10 pixel dengan warna yang lebih terang lagi. Ini saya ganti dulu warnanya biar lebih menarik lagi. Untuk yang berikutnya kita buat margin bottom dengan ukuran 12 pixel ya. Kemudian kita buat lagi untuk input groupnya. Kita panggil, kemudian kita perbagus
dengan margin bottomnya 12 pixel ya. Nah, kita ganti 15 pixel lah. Selanjutnya kita panggil lagi untuk input grupnya ya. Kita kasih weight-nya 100%. Kemudian padding-nya 12 pixel. 15 pixel. Ini bordernya kita kasih 1 pixel ya. Nah, warnanya kita tentukan lebih cerah lagi. Kemudian kita tambahkan border radius 5 pixel. Jadi kita atur sesuai dengan yang kita inginkan agar tampilan form loginnya ini lebih menarik lagi. Kemudian font size-nya di sini saya akan menggunakan 14 pixel lah. Untuk pewarnaannya di sini warnanya kita tentukan agak gelap dan outline-nya kita buat seperti ini ya. Nah, input group selanjutnya kemudian untuk border colornya kita berwarna cerah. Kemudian kita tambahkan lagi box shadow-nya dengan tingkat 15 pixel ya. Untuk warnanya kita tentukan lagi. Kita cari pewarnaan yang lebih menarik. Oke, kita atur warnanya sampai bagus. Kemudian selanjutnya kita buat yang selanjutnya. Untuk white-nya 100 pixel ya. Kemudian padding-nya juga 12 pixel, 15 pixel. Kita tambahkan background pada warnanya. Oke, kemudian warna selanjutnya kita kasih putih. Oke, bordernya kita aktifkan none. Kemudian border radiusnya kita beri 5 pixel. Dan font size-nya ukurannya kita kasih 16 pixel. Dan kursornya kita beri pointer. Nah, dan ini terakhir, bukan terakhir sih, tapi di selanjutnya lah. Kita kasih transition-nya, kita beri background color-nya seperti ini ya. Kita atur. Oke, kita tentukan lagi. Untuk warna background selanjutnya kita buat warna cerah juga ya, biar lebih kontras dengan background utamanya pada form login yang kita buat ini. Kemudian kita tambahkan untuk extra link. Oke, untuk margin topnya kita kasih 15 pixel.
Kemudian kita kasih displaynya, kita kasih flex ya, kemudian justify. Dan untuk kita kasih 12 pixel untuk font size nya. Nah kemudian untuk extra link yang kedua, di posisi A kita kasih warna seperti ini. Nah jadi text decorationnya kita kasih 0, kita kasih none. Nah jadi tampilannya kurang lebihnya seperti ini ya. Ini kita kasih tingkat transparansinya dengan tingkat 0,3 guys, dengan extra linknya kita tambahkan ya. Nah warnanya juga kita buat seperti ini. Nah jadi mungkin sudah siap untuk form login yang kita buat ini ya. Dan ini tag HTML nya tadi sebagai dasar. Kita lihat hasilnya di servernya. Wow, jadi seperti ini. Kita masukkan namanya atau username, kemudian passwordnya juga kita masukkan. Nah jadi berfungsi dengan baik ya. Kita ganti password, silahkan dibaca passwordnya ya, dan dilaksanakan sesuai dengan password yang kalian baca ini. Oke. Jadi untuk tampilan akhir dari form login yang kita buat tadi seperti itu ya.